Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas memahami internal control klien dan menentukan risiko pengendaliannya. Ini merupakan fase pertama dan fase kedua dari proses audit, sebelum dilanjutkan untuk melakukan pengujian terhadap pengendalian dan pengujian substantif. Standar auditing mengharuskan auditor memahami sistem pengendalian internal klien untuk setiap pelaksanaan audit. Pemahaman terhadap sistem pengendalian internal klien dapat dilakukan melalui prosedur inspeksi atau documentation, tanya jawab dengan personal klien, dan melalui observasi atas pelaksanaan pekerjaan. 3 metode yang biasa digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan pemahaman auditor terhadap internal control kliennya. Yang pertama, menggunakan naratif. Yang kedua, menggunakan flowchart. Yang ketiga, menggunakan internal control questionnaire. Jika menggunakan metode naratif, harus dijelaskan atau dinarasikan asal dari semua dokumen dan catatan yang ada atau yang digunakan dalam sistem, semua processing yang terjadi, semua pengolahan terhadap data yang dilakukan dalam sistem, disposisi atau perlakuan terhadap semua dokumen dan catatan yang ada pada sistem, dan terakhir yang sangat penting adalah mengindikasikan kelemahan dari sistem atau kelemahan dari internal control system dalam rangka menentukan risiko pengendalian. Metode manapun yang akan digunakan untuk mendokumentasikan pemahaman auditor, auditor perlu melakukan hal berikut. Pertama, mengupdate dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entiti, jika ini penugasan lanjutan. Yang kedua, auditor melakukan tanya jawab dengan personel klien. Dilanjutkan dengan memeriksa dokumen-dokumen dan catatan, atau menggunakan metode dokumentasi atau inspeksi. Dan auditor akan mengobservasi aktivitas yang terjadi dan operation atau pekerjaan yang dilakukan. Yang berikutnya, auditor melakukan walkthrough atau mengunjungi lokasi tempat sistem informasi berada. Selanjutnya, menentukan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian sangat penting dalam kondisi di mana risiko pengendalian sangat tinggi dapat menyebabkan laporan keuangan tidak layak untuk diaudit. Dan penentuan risiko pengendalian harus didasarkan kepada pemahaman yang telah diperoleh auditor atas sistem pengendalian internal kliennya. Risiko sistem pengendalian internal ditetapkan dengan mengevaluasi tingkat signifikan kelemahan pada sistem yang ditemui dengan memperhatikan 4 variabel, apakah kelemahan itu bersifat material atau tidak material, sangat kecil kemungkinan terjadi, beralasan untuk terjadi, maka jika beralasan untuk terjadi dan dia sangat bersifat material, maka kelemahan internal control dianggap material. Untuk mengidentifikasi kelemahan yang material pada sistem pengendalian internal, auditor akan mengidentifikasi internal control yang ada dan mengidentifikasi
internal control yang seharusnya ada, tetapi tidak ada. Mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian alternatif untuk mengatasi ketiadaan elemen kontrol yang diperlukan. Yang keempat, auditor akan memutuskan atau menentukan signifikansi dari kelemahan yang ditemukan dan menentukan kesalahan potensial pada laporan keuangan. Jika auditor menemukan kelemahan dan defisiensi yang material pada sistem pengendalian internal klien, maka auditor harus mengkomunikasikannya secara tertulis kepada komite audit. Di samping komunikasi dengan manajemen, dalam bentuk penyampaian manajemen leaders dari auditor, penyampaian kelemahan pengendalian yang kurang signifikan, dan penyampaian ide-ide atau saran-saran untuk peningkatan operasional klien di masa datang. Contoh surat untuk komite audit. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.